Ini bukan? Ini bukan? Bukan. Ya, ini latihan di tempat latihan ini. Bukan. Yang video. Ini kan potongan-potongan. Yang video pakai baju merah putih. Baju merah putih. Ya, pakai baju merah putih. Video nomor 4 kelihatannya. Ya, ini. Oh, ini. Nah, ini 5 gerakan basic termasuk penutupan pembukaan. Jadi tantien, kemudian solar plexus itu yang tantien tengah, kemudian yang di paiwi. Ini wajib yang harus dilatih. Lalu ini dia yang mengarah ke depan. Mengarah ke depan ini tujuannya untuk latihan kita minimal 2 orang. Jadi untuk saling merasakan. Nah, kemudian istilahnya ini melancarkan ke seluruh tubuh qi yang sudah terkumpul di tantien. Ya, diputar ke kanan kiri 36 kali. Ya, ini peregangan. Jadi 5 basic itu harus dilakukan karena itu basicnya jadi di tantien, lalu cung tantien itu yang solar plexus, kemudian yang di paiwi. Ya, yang saya lakukan ini. Lalu ada beberapa lagi sampai 12 macam kelihatannya, itu beberapa variasi. Ada yang di leher, ditusukkan di leher, lalu ada yang ditusukkan di mana tulang rusuk, atau kemudian ada juga yang di ginjal. Jadi secara keseluruhan kalau kita latihan cancuang ini itu energi. Jadi kalau sudah pakai nafas ya, energinya itu di seluruh tubuh. Maksudnya di seluruh tubuh itu termasuk di dalam jeruan. Termasuk di dalam jeruan. Karena ada latihan lain ya, yang ini mungkin spesialis untuk kesehatan. Jadi istilahnya mengarahkan qi ke 5 elemen tubuh atau kemana aja, diarahkan khusus untuk kesehatan. Lah, kalau cancuang ini kita latihan qi mengalir di seluruh tubuh. Jadi memang penggunaannya lain. Tapi otomatis kalau latihan ini sudah benar, baik betul, itu otomatis semua organ juga kena gitu. Cuman untuk kalau orang sakit-sakit atau ada gangguan, Pak Heru itu dengan guna mengarahkannya itu dia lebih efektif. Jadi ini seperti yang dikatakan Pak Yu tadi, masing-masing ada kegunaan spesifik ya. Spesifik. Jadi kalau bisa latihan begini juga ini dilakukan yang seperti pembukaan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi ini dijelaskan mungkin dalam waktu setengah jam, 45 menit bisa selesai secara fisik ya, bukan nafasnya ya. Tapi untuk dilatih butuh ketekunan dan istilahnya agak gila dikit. Karena kalau enggak agak gila dikit enggak mungkin bisa. Ya ini bisa tanya pengalaman Pak Suharjono karena Pak Suharjono kebetulan berbarengan terus dengan kita itu. Cukup sekian Pak Yu, mungkin ada pertanyaan? Ya. Bertanya. Ya silakan. Yang kemarin itu yang saya ikut lututnya mau pecah itu sudah saya lampaui itu. Jadi itu terjadi sekitar tahun pertama saya latihan cancuang. Waktu itu kayaknya cuma 30 menit buatnya. Terus tahun kedua pindah lagi bahunya yang sakit-sakit. Terus tahun ketiga ya naik-naik. Ini tahun kelima di leher dan terakhir sudah mendekati persendian leher dengan kepala. Jadi itu pegangnya di situ. Jadi yang di bawah udah nggak terasa lagi. Terus untuk yang telapak kaki itu ya saya alami juga. Jadi telapak kaki itu panas. Cuma ya menurut saya orang benar itu kalau melalui salah. Jadi
teori yang tadi benar, cuma menurut saya nggak mungkin dicapai dalam hitungan bulan. Jadi perlu jam terbang, yaitu perlu kegilaan yang menurut saya nggak mungkin sehari cuma 10 menit, 15 menit latihan kok bisa merasakan apa titik-titik tadi. Jangan, ya mungkin salah saya juga sih, latihan udah 5 tahun kok nggak mudeng-mudeng, tapi saya yakin ya itu resiko saya, walaupun kesasar saya tetap latih. Saya yakin suatu saat saya insya Allah dapat. Terus untuk tung itu maksudnya gimana? Terus tung itu didapat dengan gampang atau dari latihan jurus? Soalnya Gini. saya Ini latihan ini Jadi ini ada 2 pertanyaan, saya jawab dulu ya. Nah, ini yang terakhir dulu, yang Sung. Kalau latihan cancuang, kriteria atau syarat-syarat tadi dilakukan dengan benar, otomatis fisik kita akan Sung. Otomatis fisik kita akan Sung. Karena yang kita latih itu ini secara semangat Pak Bajal perlu diacungi jempol, tapi secara tidak sadar itu sangat sangat pengen cepat bisa, pengen baik, dan itu ambisius, itu enggak boleh. Semangatnya jadi harus bisa dikendalikan. Nah, jadi kalau seperti yang saya katakan tadi, kita seperti menyusun batu. Menyusun batu harus satu sama lain tegak. Nah, kemudian seperti kita berjalan atau berdiri di atas kaca, anggang-anggang, itu otomatis itu secara tidak sadar itu semua latihan Sung. Tapi istilahnya latihan Sung yang dimanipulasi. Karena apa? Maksudnya dimanipulasi dalam hal ini tidak disadari ya. Kalau sampean sadar aku pengen sung, itu pasti otomatis ototnya pakai. Lalu tulang ekor pengen ditekuk ke depan, itu otomatis tenaga keluar. Harus dengan kita seperti duduk tadi. Jadi semua yang dikatakan syarat-syarat tadi itu latihan untuk sung. Jadi kalau tidak mengikuti ini, rasa sung itu mungkin cuma perasaan, persepsi. Karena harus ada teman yang lebih tahu, yang mengawasi. Nah, kemudian bisa saja istilahnya perasaan yang salah. Karena latihan cancuang itu harus kroso ringan dan seger, tidak kroso seperti meledak. Kalau kita kroso ringan, seger, itu yang benar. Karena setelah latihan cancuang saya, dan kemudian waktu dalam hal ini ya, dikatakan latihan Daichi selama 10 atau 30 tahun, kalau salah pun tidak ada hasilnya. Gitu. Jadi lebih efektif lagi, ini saya bilang sekitar setengah tahun dengan catatan 40 pagi, 40 sore dengan betul benar baik, itu dia bisa merasakan. Karena ada teman yang di Jogja yang kebetulan itu sakit ginjal. Dia tujuan berlatih Daichi untuk kesehatan, tapi juga minum obat ya. Itu terakhir dia merasakan, tapi ini mungkin sudah ada 6-7 tahun lalu. Jadi dia merasa lebih sehat, lebih baik lagi. Tapi tetap minum obat dokter, terakhir sudah sama sekali sehat, sekarang dia latihan Daichi. Dan saya buktikan, di antara teman-temannya dia yang paling bagi saya dia paling terasa berat dan sung. Karena latihannya dia benar. Nah, sebelum itu dia juga salah. Kasusnya kurang lebih seperti Pak Badar. Krosonya gini-gini, saya bilang salah. Lalu saya lihat posisi tubuhmu salah, tidak sesuai dengan kriteria atau syarat yang harus dipenuhi, terutama dari secara fisik dulu. Jadi jangan salah persepsi sudah lama. Nah, lalu saya bilang yang menit-menit itu tiap saat itu perbagian. Misalnya kita waktu jalan usahakan seperti pithecanthropus. Jadi
itu mungkin pertama kali kelihatan lucu seperti orang duduk kok jalan gitu loh. Kan Pithecanthropus gambarnya gitu. Itu terutama supaya tulang ekor kita benar dan lututnya kenduringan. Nah, kemudian tiap mau latihan posisi gua harus diatur terus, harus dilatih terus. Yaitu tujuannya supaya kosong isi kita betul, lalu juga pangkal paha kita, buat kita itu betul. Nah, kalau ini sudah benar, otomatis untuk latihan nafas dan daichi itu lebih baik. Jadi harus ada teman yang lebih senior, yang lebih tahu. Tapi yang penting itu, lakukan sesuai syarat. Dan jangan punya ambisi, punya target sih boleh ya, tapi jangan terlalu pengen bisa. Rasakan saja, oh harusnya gini. Karena kalau kita pakai perasaan kita sendiri, oh sing rasa kayak gini harus tak tekuk, itu salah. Pasti over atau kurang. Nah, yang natural yaitu seperti orang duduk. Pertama kali duduk di kursi yang biasa, kemudian supaya lebih tepat lagi duduk yang di bangku di kursi yang agak tinggi. Itu yang saya lakukan seperti itu. Itu saya makanya punya kursi 2 itu. Ya itu yang ngajar juga William Chen. Dia bilang pakai kursi aja lah, itu natural. Jangan berpikiran tulang ekor ditekuk. Apalagi kalau tidak ada yang ngawasi. Itu kemungkinan besar keliru. Jadi kalau semua syarat ini dipenuhi, secara fisik kita